Halo rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita kuliah perdana ya untuk mata kuliah Farmasetika 2. Jadi untuk kuliah Farmasetika 2 ini merupakan mata kuliah yang diselenggarakan di semester 5, merupakan lanjutan dari mata kuliah Farmasetika 1. Nah, di Farmasetika 1 kalian telah belajar banyak hal, bagaimana tentang resep, kemudian juga kalian belajar mengenai berbagai bentuk sediaan farmasi. Nah, untuk pembelajaran di Farmasetika 2 nantinya kalian akan belajar lebih mendalam lagi mengenai pendosisan dan juga interaksi dari suatu obat bisa dengan komponen dari obat itu sendiri maupun dengan yang lain, faktor yang lain, misalkan adanya faktor makanan. Untuk dosen pengampu dari Farmasetika dengan saya, Bu Agitya Resti, nanti saya satu tim dengan Bu Melati untuk materi setelah UAS. Nah, sebelum kita masuk ke deskripsi mata kuliah, kita perlu ingatkan lagi untuk visi misi dari Prodi Farmasi. Sebenarnya ini sudah sering kalian dengar ya, tapi tidak ada salahnya untuk dibaca lagi mengenai visi dari program studi farmasi, yaitu menjadi program studi sarjana farmasi yang unggul di bidang pelayanan kefarmasian, berbudaya sehat, dan bereputasi internasional. Untuk mencapai visi, maka diperlukan misi dengan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam pelayanan kefarmasian, berbudaya sehat, dan bereputasi internasional. Yang kedua adalah menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat dan meningkatkan kemampuan dalam pelayanan kefarmasian dan layanan sosial kemasyarakatan. 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kemampuan dalam menjamin tercapainya kompetensi farmasi yang unggul dalam pelayanan kefarmasian yang berbudaya sehat dan bereputasi internasional. Dan yang keempat adalah mengembangkan kemitraan dengan institusi pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat atau profesi kesehatan, dan perguruan tinggi dalam pencapaian tujuan pendidikan akademik kefarmasian. Nah, untuk mendukung visi tersebut, maka diperlukan bahan kajian yang dipelajari pada mata kuliah Farmasetika 2, di mana bobotnya adalah 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Nah, di mana mata kuliah Farmasetika 2 ini nantinya akan bermanfaat untuk mahasiswa yang diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi cara penggunaan obat yang baik dan benar, serta mengidentifikasi masalah dalam resep, serta dapat memberikan solusi yang tepat. Nah, untuk pokok bahasan yang kita pelajari selama 1 semester, meliputi penggunaan obat serta permasalahannya, yaitu kita akan belajar mengenai aturan dosis dan dispensing sediaan rekonstitusi. Kemudian kita belajar tentang terapi kausal dan simptomatis. Kemudian kita perlu pelajari juga mengenai interaksi obat, yaitu interaksi farmasetik dari bahan obat yang dalam satu formula, dan juga interaksi secara klinik. Ketika obat tersebut masuk ke dalam darah, kemudian ada penggunaan obat yang lain, nanti akan terjadi interaksi secara klinis. Kemudian juga kita perlu mempelajari mengenai reaksi obat yang tidak diharapkan atau efek samping, kemudian penggunaan dan tinjauan obat. Kemudian kita juga perlu pelajari permasalahan tentang penggunaan obat, misalkan bagaimana obat jika digunakan pada ibu hamil, menyusui, kemudian pada pasien pediatri ataupun geriatri, di mana
perlu adanya penyesuaian dosis khusus pada kondisi tersebut, dan juga ada penggunaan obat pada kondisi khusus, misalkan pasien mengalami gagal ginjal ataupun gangguan hati. Nah, apa yang terjadi di masyarakat ini ya mungkin nanti kalau kalian bekerja di rumah sakit atau di apotek akan menjumpai bagaimana ketika seseorang mendapatkan obat dari dokter itu perlu adanya pertimbangan khusus dalam menentukan dosis, di mana peran dari farmasis ini membantu memberikan solusi berapa dosis yang sesuai untuk pasien, sehingga kalian harus tahu ya mengenai macam-macam dosis, bagaimana cara menghitung dosis, sehingga nantinya ketika kalian berpraktek ya akan bisa melakukan konversi atau penyesuaian dosis dengan mudah. Capaian pembelajaran mata kuliah Farmasetika 2 meliputi yang pertama adalah mahasiswa mampu mengerti mengenai konsep perhitungan dosis. Kemudian rumus dosis ini bermacam-macam, nanti akan kita pelajari bersama apa saja rumusnya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengerti mengenai interaksi obat yang mungkin terjadi baik secara farmaseutis maupun klinis. Mahasiswa mampu mengerti mengenai penggunaan dan tinjauan dari pengobatan. Mahasiswa mengerti mengenai obat-obat yang berbahaya atau yang dihindari ataupun perlu perhatian khusus bagi ibu hamil dan menyusui. Mahasiswa mengerti mengenai obat-obat yang berbahaya untuk anak dan juga pada lansia, serta mahasiswa mengerti mengenai obat-obat yang berbahaya untuk pasien dengan kondisi khusus, misalkan tadi dengan gangguan ginjal maupun hati. Nah, untuk farmasetika sendiri itu dimulai dari resep, ya, di mana ketika kita melihat definisinya, ya resep merupakan permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi maupun dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seorang apoteker pengelola apotek ataupun seorang apoteker penanggung jawab pada instalasi farmasi untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan bagi penderita. Nah, sehingga karena ini merupakan ranah seorang farmasis, maka kita harus bisa memahami mengenai apa itu resep. Nah, kemudian ketika kita ingin pengobatan dari pasien ini bisa optimal, nah maka kita perlu mengubah orientasi. Jadi yang dulu orientasinya hanya pada faktor obat, sedangkan sekarang sudah beralih ke farmasi klinik, yaitu tujuannya adalah pasien oriented, atau ketika ada pengobatan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, jadi ketika kualitas hidup pasien meningkat, maka ya kita harus memperhatikan banyak faktor. Nah, salah satunya adalah ya perwujudan terapi atau resep yang diberikan kepada pasien ini adalah resep yang sudah tepat sesuai dengan diagnosa penyakit. Nah, seorang farmasis ini dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Nah, serta dimungkinkan dihindari adanya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan
Nah, seringkali permasalahan yang terjadi adalah bisa disebabkan karena kesalahan pengobatan. Nah, bisa karena pengobatannya kurang tepat atau pemilihan terapinya kurang sesuai, atau bisa juga disebabkan karena adanya kesalahan obat. Nah, sehingga untuk mencapai keberhasilan terapi, maka ya perlu adanya terapi obat yang rasional. Nah, untuk obat yang rasional, maka seorang apoteker atau farmasis dituntut untuk melakukan monitoring mengenai penggunaan obat, serta perlu melakukan evaluasi dan mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Nah, untuk obat yang dikatakan sebagai obat rasional meliputi 6T dan 1K, yaitu merupakan tepat obat, tepat dosis, jadi obatnya harus tepat, dosisnya juga harus tepat, kemudian tepat pada pemilihan bentuk sediaan obat. Jadi kita sudah ketahui bahwa bentuk sediaan obat ini ada bermacam-macam. Nah, dibedakan menjadi BCS kelas, ada 4. Nah, untuk kondisi tertentu, maka kita perlu pandai memilih kira-kira bentuk sediaan mana yang paling cocok untuk pasien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas terapi. Kemudian juga kita harus tepat cara penggunaan obat serta waktunya. Apakah sebelum makan, apakah setelah makan, kemudian caranya, misalkan suppositoria, berarti harus dimasukkan ke dalam dubur. Bagaimana cara memasukkan ke dalam dubur, ini juga perlu adanya edukasi. Kemudian contoh yang lain adalah penggunaan insulin. Nah, ini perlu adanya peran dari farmasis dalam memberikan edukasi ke pasien. Kemudian juga harus tepat penderita, kemudian tepat dispensing, dan juga ada feedback dari pasien, yaitu pasiennya patuh. Nah, ketika ada ketepatan pada 6 hal tadi dan juga pasiennya patuh, maka terapi dari pengobatan pasien akan menjadi rasional. Nah, faktor yang mempengaruhi dari pemilihan obat yang rasional adalah salah satunya adalah tepat dispensing. Nah, di mana faktor yang utama ini dipengaruhi oleh resep. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan terapi, maka resep harus dapat dibaca dengan baik dan benar. Jadi harus jelas dibaca, kemudian juga harus lengkap, dan juga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, di mana kajian dari resep ini ada kajian administratif, kemudian ada kajian kesesuaian farmaseutis, dan pertimbangan klinis. Nah, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengajian, maka seorang farmasis harus menghubungi dokter penulis resep. Menurut Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, kegiatan pengkajian resep ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan benar-benar. Ya, untuk pengajian resep ini meliputi kajian administratif, meliputi ya kelengkapan identitas, nama pasien, serta umur, jenis kelamin, berat badan, kemudian harus jelas nama dokter, kemudian nomor surat izin praktek atau SIP, disertai dengan alamat, nomor telepon, dan paraf dari dokter. Kemudian juga harus ada tanggal penulisan resep. Nah, selain kajian administratif,
Nah, perlu juga dikaji kesesuaian farmasetik meliputi bentuk dan kekuatan sediaannya harus jelas, apakah bentuknya tablet, apakah pulveres, apakah sirup, kekuatan atau dosisnya harus jelas, tertulis pada resep. Tujuannya adalah untuk menentukan ya keberhasilan terapi. Kalau misalkan kita memberikan dosis yang sesuai, maka diharapkan keberhasilan terapinya akan tinggi. Kemudian juga kaitannya dengan stabilitas dan kompatibilitas atau ketercampuran obat. Nah, selain kajian administratif dan farmasetis, kita juga perlu mempertimbangkan pengajian resep klinis. Nah, untuk klinis ini meliputi ketepatan indikasi dan dosis. Ya, jadi kalau untuk kesesuaian farmasetis tadi dosisnya harus dituliskan ya, berapa kekuatannya, berapa bentuk sediaannya. Nah, kalau untuk pertimbangan klinis ini ya dosisnya harus tepat dengan kondisi pasien. Ya, dari usia, berat badan, kemudian aturan pakainya harus jelas, harus benar, cara dan lama penggunaan obatnya juga sesuai. Kemudian dihindari adanya duplikasi atau polifarmasi atau pemberian obat dengan indikasi yang sama pada penyakit yang sama, ini dihindari duplikasi pemberian obatnya. Kemudian dicek apakah ada alergi pasien pada obat tertentu, kemudian waspada mengenai efek samping obat yang mungkin nanti akan terjadi, kemudian dihindari pemberian obat pada pasien yang kontraindikasi dengan obat tersebut, dan juga perlu dikaji interaksi yang mungkin akan terjadi apabila seseorang atau pasien menggunakan obat tersebut. Nah, untuk interaksi nanti akan dijelaskan pada materi setelah UTS ya. Nah, saya lanjutkan ke resep ya. Jadi untuk resep ini disebut juga dengan formulae medicae yang terdiri dari dua ya. Terdiri dari formulae officinalis atau prekompon, yaitu merupakan resep yang tercantum dalam buku standar. Buku standar di sini maksudnya adalah buku yang digunakan sebagai referensi dalam membuat resep. Contohnya adalah farmakope atau bisa buku lainnya. Kemudian yang kedua adalah formulae magistralis atau compounded, yaitu resep yang ditulis oleh dokter. Nah, resep yang ditulis ini dimulai dengan tanda R garing yang artinya resep, atau bahasa Indonesianya adalah ambillah. Kemudian di belakang tanda R biasanya baru tertera nama dan jumlah obatnya. Nah, berikut merupakan contoh dari formula officinalis atau prekompon yang resep yang tercantum dalam buku standar. Contohnya adalah Farmakope Nederland edisi 5. Di sini tertulis ada resep yang resep unguentum oleicoris aceli SUE. Nah, di mana pada resep tersebut merupakan resep asli dari Farmakope Nederland sehingga dinamakan dengan formula officinalis, di mana pada Farmakope Nederland memuat ketika kita ingin membuat unguentum oleicoris aceli, maka kita bisa menimbang sejumlah oleum icoris aceli 40 bagian, kemudian sera flava 10 bagian, dan vaselin flavum 50 bagian. Nah, jadi saya ulangi lagi, untuk resep yang sudah ada
dalam buku referensi atau buku standar ataupun farmakope, maka dinamakan dengan formula officinalis. Sedangkan untuk resep yang ditulis oleh seorang dokter dinamakan dengan formula magistralis. Nah, contohnya seperti ini. Nah, berikut adalah resep yang memuat kajian. Kita perlu kaji dulu secara farmaseutis, secara administratif maksud saya. Nah, ketika ada resep, di sini ada tanda R garing, ya. Kemudian disertai dengan nama obat dan dosisnya. Nah, di dalam resep ini harus memuat paling atas ini adalah nama dan alamat, ya. Nama, alamat dari dokter, nama, kemudian di sini ada alamat, kemudian di sini ada nomor izin praktek dari dokter. Nah, dokternya bisa dokter ataupun dokter gigi maupun untuk dokter hewan. Nah, berikutnya di bawahnya di sini ada keterangan tanggal penulisan resep. Nah, jadi harus diberi keterangan kapan resepnya dibuat. Ya, karena tujuan dari penulisan tanggal resep ini adalah untuk mengobati pasien pada saat pasiennya perlu pengobatan pada saat tertentu, pada saat itu. Jadi besok kalau misalkan pasien ingin menggunakan obat yang sama, nah maka belum tentu sesuai karena dokter harus mendiagnosis penyakit dari pasien sama atau tidak. Nah, ini untuk tanggal penulisan resep, ini di tanggal dan tempat penulisan resep, ini dinamakan dengan inscriptio. Kemudian di bawahnya ada invocatio, yaitu tanda buku penulisan resep dengan tombol R ya, R, kemudian garing, ini merupakan invocatio. Kemudian berikut ada nama obat, berikut adalah kekuatannya atau dosisnya. Nah, dalam satu resep ini bisa dikombinasi beberapa bahan aktif, ya, beberapa obat. Misalkan di sini ingin dibuat pulvis atau serbuk terbagi, maka kita bisa mengkombinasikan antara satu obat dengan obat yang lain. Nah, nama obat, jumlah, serta cara pembuatannya, ya, cara pembuatannya ini merupakan prescriptio atau ordonatio. Kemudian di bawahnya ada signatura. Signatura ini meliputi aturan pakai dari obat yang tertulis. Kemudian di bagian bawah ini ada subscriptio yang merupakan di sini adalah paraf dari dokter yang menuliskan resep. Kemudian pada resep di sini juga dituliskan nama pasien, kemudian dituliskan umur, berat badan untuk anak-anak ini perlu karena tujuannya adalah untuk menghitung dosis serta disertai dengan alamat pasien. Nah, untuk kajian secara administratif, maka semua yang ada di resep ini harus memenuhi aturan perundang-undangan, jadi harus memuat inscriptio, invocatio, prescriptio, signatura, dan subscriptio. Nah, berikutnya
Ya, dilihat dari formula magistralis tadi ya. Jadi harus ada inscriptio, yaitu tanggal penulisan resep. Invocatio meliputi tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep. Kemudian ada prescriptio atau ordonatio merupakan nama setiap obat dan komposisinya. Berikutnya ada signatura, yaitu merupakan aturan pemakaian obat yang ditulis. Sehingga kita tahu berapa kali obat tersebut digunakan. Kemudian juga ada subscriptio, artinya adalah tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. Berikut merupakan pedoman dari penulisan resep, di mana resep itu dibuat dalam ukuran belangko resep dengan lebar kurang lebih 10 hingga 12 cm, panjang 15 sampai 18 cm. Kemudian pada penulisan nama obat dimulai dengan huruf besar dan ditulis dengan lengkap atau dengan singkatan resmi sehingga kita tahu maksudnya. Kemudian untuk penulisan jumlah obat perlu dituliskan untuk satuan berat, misalkan apakah satuannya dalam satuan miligram ataukah dalam satuan gram. Berikutnya ada satuan volume apabila sediaan dalam bentuk larutan. Misalkan dalam satuan mililiter, liter, atau mikroliter. Kemudian juga ada penulisan jumlah obat dalam satuan biji, dalam satuan Romawi, dan ada alat penakar, misalkan sediaannya berupa suspensi atau larutan, maka diberi keterangan C. C itu adalah maksudnya adalah untuk sendok makan, yaitu sebanyak 15 ml. Kemudian CTH merupakan sendok teh sebanyak 5 ml, dan CP merupakan sendok bubur dengan volume 8 ml. Nah, ketika kita sudah melihat bahwa dalam resep tersebut lengkap, maka kita tidak akan kesulitan untuk memberikan informasi mengenai cara penggunaan obat kepada pasien. Berikutnya, untuk pedoman dalam penulisan resep, ini juga penulisan dosis ataupun aturan pemakaian harus ditulis dengan benar. Kemudian juga untuk pemakaian yang rumit bisa dituliskan dengan tulisan SUC. Nah, berikutnya, setiap selesai penulisan resep diberi tanda penutup. Tujuannya adalah supaya nantinya tidak bisa diganti oleh pasien ya. Jadi untuk menyatakan bahwa resep tersebut memang asli, jadi ada garis penutup atau tanda pemisah antara 2 R yang tidak bisa ditambahkan obatnya. Ya, disertai dengan paraf dan tanda tangan. Nah, untuk penulisan tanda iteratur atau NI, iteratur di sebelah kiri atas dari resep apabila diulang seluruhnya. Nah, untuk bila tidak semua resep diulang, maka bisa ditulis di bawah setiap resep. Demikian juga untuk iteratur. Nah, sehingga kita bisa tahu ya, misalkan resep dengan iter, maka berapa kali resepnya telah diulang, sehingga kita bisa tahu apakah pasien masih bisa mengambil obat tersebut lagi atau tidak. Kemudian juga ada tanda SITO, yang artinya segera, apabila memang obat tersebut harus segera diberikan kepada pasien. Kemudian ada istilah PIM atau periculum in mora, yaitu berbahaya jika ditunda. Nah, berarti memang tujuan dari pengobatan memang harus segera diberikan, sehingga untuk pengobat resep yang terdapat tanda-tanda tertentu, misalkan SITO, PIM, statim, atau penting, atau urgent, maka resep harus segera dilayani dulu. Dan penulisan ini juga harus jelas, penulisannya di sebelah kanan atas resep, sehingga
farmasis yang membaca resep ini nanti akan dapat melihat dengan mudah dan bisa langsung resep tersebut dilayani. Nah, sehingga untuk urutan dari resep yang masuk, nah ini sebenarnya berdasarkan tingkat kepentingannya ya, yang sangat penting yang mana, ya dimulai dari PIM, Periculum in mora, karena akan sangat membahayakan pasien jika ditunda, sehingga ini yang didahulukan. Kemudian yang kedua adalah urgent atau sangat penting, baru yang ketiga adalah statim, dan yang keempat adalah sito. Nah, berikut contoh resep yang terdapat tanda tertentu di sini di sebelah kanan atas. Ini ada keterangan sito. Nah, tulisan di atas dan sangat jelas sehingga nanti tanda tersebut bisa terbaca oleh farmasi sehingga resep tersebut ketika masuk ke apotek maka akan didahulukan pelayanan resepnya, termasuk resep antidotum. Nah, bila dokter ingin agar resepnya dapat diulang, maka dalam resep ini ditulis dengan iter. Nah, misalkan di sini ada iter 2 kali. Nah, artinya resep dapat dilayani 1 plus 2 kali ulangan atau dapat diambil sebanyak 3 kali. Nah, tetapi untuk obat-obat yang mengandung narkotika maka tidak dapat ditulis iter, tetapi harus selalu harus selalu dengan resep baru. Jadi untuk tanda iter ini tidak berlaku untuk resep yang mengandung narkotika. Jadi kalau untuk narkotika ya karena memang pemberiannya dibatasi ya, maka tidak boleh ada keterangan iter. Nah, untuk aturan khusus, jadi untuk resep yang mengandung narkotika maka harus ditulis sendiri, tidak boleh diulang. Kemudian nama pasien juga harus ada, tidak boleh SUC, kemudian ada alamat pasien, sehingga kita bisa mengkonfirmasi apakah betul pasien mendapatkan obat tersebut. Kemudian juga ada signa yang jelas. Kemudian ada tadi tanda sito, statim, urgent, PIM. Apabila ada tanda tersebut, maka pelayanan resep ini harus didahulukan dibandingkan pelayanan obat yang lain, karena pasien memerlukan obat segera. Nah, kemudian untuk obat tertentu ini tidak boleh diulang atau neiteratur. Jadi contoh untuk obat yang tidak boleh diulang adalah narkotika, sehingga untuk obat-obat yang mengandung narkotika ini tidak boleh ada tanda iter. Nah, kemudian iteratio bila dokter menghendaki adanya pengulangan resep, misalkan di resep tertulis iter 3 kali, berarti resep dilayani 1 kali dan ditambah diulangi sebanyak 3 kali. Sehingga pasien dapat menebus obat dengan resep tersebut, dengan obat tersebut sebanyak 4 kali. Nah, berikutnya komponen resep berdasarkan fungsi. Jadi menurut fungsinya, bahan obat resep ini terbagi atas remedium kardinal, yaitu merupakan obat yang mempunyai khasiat utama. Nah, untuk obat yang mempunyai khasiat utama, ini ya disesuaikan dengan penyakit pasien. Jadi dengan adanya bahan utama komponen utama tersebut yang nantinya akan dapat menyembuhkan pasien. Berikutnya ada remedium adjuvan, yaitu adalah obat yang menunjang bekerjanya bahan obat utama. Nah, jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dari obat utama. Berikutnya ada korigen, yaitu merupakan zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki warna. Misalkan warnanya kurang menarik, maka bisa ditambahkan bahan pewarna. Kemudian apabila rasanya pahit, bisa ditambahkan bahan perasa dan kita bisa tambahkan bau
untuk menutupi bau yang tidak enak dari bahan obat utama dengan menggunakan korigen. Kemudian kita juga bisa menambahkan, jadi korigen ini ada berbagai macam. Ada korigen aktionis, yaitu untuk memperbaiki kerja zat berkhasiat utama. Kemudian ada korigen odoris, digunakan untuk memperbaiki bau, misalnya adalah oleum cinnamomi. Kemudian ada korigen saporis untuk memperbaiki rasa, misalkan ditambahkan sakarosa ataupun sirupus simplex sehingga rasanya akan menjadi manis. Ada korigen koloris digunakan untuk memperbaiki warna obat, dan ada korigen solubilis digunakan untuk memperbaiki kelarutan dari obat utama. Nah, selain korigen, kita juga bisa menambahkan konstituen atau vehikulum atau eksipien, yaitu merupakan bahan tambahan atau zat tambahan yang bahan obatnya bersifat netral, ya, sehingga tidak mempengaruhi khasiat dari obat utama maupun adjuvan. Nah, sehingga hanya dipakai biasanya hanya untuk sebagai bahan pengisi, ya, untuk meningkatkan volume bobot, ataupun juga bisa digunakan untuk pemberi bentuk, sehingga menjadi obat yang cocok. Contohnya adalah laktosum pada sediaan serbuk, kemudian amilum dan talkum pada sediaan bedak tabur. Ataupun ada banyak contoh yang lain. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada resep yang mengandung teofilin 500 mg. Nah, di sini teofilin ini yang memiliki khasiat utama. Jadi obat yang berkhasiat utama sehingga teofilin dinamakan dengan remedium cardinale. Untuk kafein tujuannya adalah sebagai adjuvan untuk meningkatkan efektivitas dari teofilin, maka dinamakan dengan remedium adjuvan. Kemudian sakarum di sini digunakan sebagai eksipien, ya, tujuannya adalah ya supaya bisa menambahkan volume atau sebagai bahan pengisi, ataupun juga bisa berguna untuk memperbaiki rasa atau dinamakan dengan korigen saporis. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, korigen ini ada bermacam-macam. Jadi korigen aktionis ini digunakan untuk memperbaiki efek utama dari obat. Contohnya adalah fungsi dari opipulvis pada pulvis doveri. Nah, nantinya akan dapat menyebabkan efek samping berupa sembelit, maka kita perlu tambahkan kalisulfas yang berfungsi sebagai laksatif. Nah, sehingga efek sembelit yang dihasilkan ini nanti akan dapat dihindari dengan penambahan kalisulfas. Kemudian ada korigen odoris yang bertujuan untuk memperbaiki bau. Misalkan ditambahkan oleum rosarum, kemudian oleum citri, oleum cinnamomi, tujuannya adalah untuk memperbaiki bau dari sediaan yang kurang menyenangkan. Kemudian ada korigen saporis, digunakan untuk memperbaiki rasa obat. Contohnya adalah sirupus simplex ataupun sakarosa, sehingga akan menghasilkan sediaan yang lebih manis. Ada korigen koloris, tujuannya adalah untuk memperbaiki warna obat, misalkan ditambahkan karmin ataupun ditambahkan karamel. Dan ada korigen solubilis, tujuannya adalah untuk memperbaiki kelarutan dari obat utama. Contohnya adalah iodida yang tidak larut dalam air, maka perlu ditambahkan kalium iodida yang menjadi bentuk
terlarut dalam air. Nah, berikutnya dalam sediaan resep ini terdapat golongan obat. Jadi golongan obat ini dibedakan menjadi obat bebas atau OTC atau HV, yaitu obat yang dapat dibeli bebas, dan ada ethical. Ethical itu merupakan obat yang harus dengan resep dokter atau tidak dapat dibeli bebas. Contohnya adalah obat narkotik, psikotropik, dan keras. Jadi harus membawa resep dokter untuk bisa dilayani. Nah, untuk penggolongan obat dibedakan menjadi obat bebas, bebas terbatas, obat keras, dan narkotika. Nah, untuk penggolongan obat, obat bebas ini disimbolkan oleh lingkaran berwarna hijau, di tepinya adalah lingkaran yang berwarna hitam. Jadi lingkaran hitam, bagian dalamnya berwarna hijau, yaitu merupakan obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter. Contohnya adalah vitamin, kemudian Milanta, Promah. Nah, kemudian juga ada obat bebas terbatas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep, tetapi tanpa harus resep dokter, tetapi harus dibaca peringatan di labelnya. Contohnya adalah Paramek. Nah, terdapat tanda peringatan pada obat bebas terbatas, peringatan nomor 1 hingga peringatan nomor 6. Nah, untuk peringatan nomor 1 terdapat peringatan yaitu awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Kemudian untuk peringatan nomor 2 terdapat keterangan awas obat keras hanya untuk kumur, jangan untuk ditelan. Kemudian untuk peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan, berarti memang sediaannya hanya diberikan pada sediaan topikal, ya tidak untuk diminum. Kemudian peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Kemudian peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan, dan peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Nah, ketika ada peringatan seperti ini, maka ya konsumen ataupun pasien ya akan lebih berhati-hati dalam menggunakan obat tersebut. Baik dalam bentuk jumlah ya maupun dosisnya. Nah, selain obat bebas dan obat bebas terbatas, terdapat obat keras, ya di mana ada lingkaran dalamnya berwarna merah dan ada huruf K, merupakan simbol dari obat keras, yaitu merupakan obat yang harus dibeli dengan resep dokter. Contohnya adalah antibiotika. Kemudian untuk obat psikotropika, ini juga masuk dalam obat keras. Jadi harus dengan resep dokter karena dapat mempunyai potensi menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku, sehingga memang penggunaannya harus berdasarkan pantauan dari dokter. Contohnya adalah diazepam dan fenobarbital. Kemudian ada obat narkotika, yaitu obat yang harus dibeli dengan resep dokter. Jadi harus hati-hati menggunakan obat ini karena mempunyai potensi yang akan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran serta nantinya akan dapat menimbulkan ketergantungan. Sehingga memang penggunaan dari narkotika ini harus berdasarkan pantauan dari dokter. Contohnya adalah petidin dan juga kodein. Nah, selain obat dengan resep yang ada di masyarakat, ini adalah seringkali menggunakan obat tradisional untuk mengobati penyakit, di mana di Indonesia sendiri untuk penggolongan obat tradisional ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sediaan jamu,
ada sediaan obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Nah, untuk fitofarmaka sendiri, jadi sediaan obat tradisional yang sudah melalui serangkaian uji pada hewan uji, pada preklinis, dan jumlah di Indonesia ini masih terbatas. Jadi sebagian besar masih berupa produk jamu maupun obat herbal terstandar. Nah, untuk resep sendiri, seringkali ditemukan istilah kopi resep. Ya, jadi kopi resep ini merupakan salinan resep atau nama lainnya adalah apograf atau eksemplum. Nah, merupakan salinan tertulis dari suatu resep yang dibuat oleh apotek atau instalasi farmasi. Nah, selain memuat semua keterangan yang terdapat dalam resep asli, juga harus memuat nama dan alamat apotek. Kemudian ada nama dan nomor izin apoteker pengelola atau SIPA dari apa. Berikutnya ada tanda tangan dan paraf dari apa. Kemudian ada tanda det atau detur untuk obat yang sudah diserahkan. Nah, misalkan tadi ya ada obat dalam satu resep, ada beberapa tanda R. Nah, boleh diberikan, tidak semuanya, hanya beberapa obat saja. Nah, ketika pasien meminta kopi resep, maka kita bisa memberi keterangan det atau nedet untuk menentukan apakah obatnya pernah diberikan atau belum. Berikutnya juga ada keterangan nomor resep dan tanggal pembuatan. Nah, untuk salinan resep ini hanya boleh diperlihatkan kepada kepada dokter penulis resep atau yang merawat penderita, atau penderita sendiri, dan petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut peraturan yang berlaku. Nah, kenapa perlu dibuat kopi resep? Tujuannya adalah untuk permintaan dokter penulis resep, sehingga ketika pasien minum obat, ya dokter akan tahu bahwa misalkan tidak terjadi keberhasilan terapi, dokter sudah tahu riwayat pengobatan pasien. Atau mungkin dokter ingin melihat ketika pasien diberi obat tertentu, apa respon terapi dari pasien. Kemudian juga tidak diminta oleh dokter, tapi karena permintaan dari penderita atau permintaan dari pasien untuk dokumentasi dari pasien. Jadi misalkan pasien mengalami sakit perut, misalkan diberikan dokter obat. Nah, sehingga nanti ketika pasien mendapatkan obat yang sama, ya pada lain waktu, maka pasien akan sudah tahu apa tujuan dari pasien menggunakan obat tersebut dan bagaimana aturan pakainya. Jadi hanya untuk dokumentasi pribadi dari pasien. Kemudian juga bisa berfungsi untuk menebus obat yang sebelumnya belum diberikan. Nah, misalkan ketika menebus resep, jadi pasien tidak bisa menebus semuanya, misalkan hanya dapat menebus beberapa obat atau satu obat misalkan dalam beberapa obat yang harus diambil, maka ketika dibuat kopi resep, maka kita bisa tahu mana obat yang sudah diserahkan dan mana yang belum diserahkan. Sehingga nantinya ketika pasien ingin menebus obat di lain waktu, maka ya bisa dilakukan. Nah, berikut merupakan contoh dari kopi resep. Nah, kopi resep harus memuat salinan dari resep asli ya. Jadi di bagian atas ada nama. Ya, di sini ada nama. Kemudian di sini ada alamat apotek. Berikutnya ada nama.
dan SIPA, nomor izin apoteker, pengelola apotek. Berikutnya ada keterangan salinan resep, sehingga resep yang ditulis di kopi resep ini merupakan salinan resep aslinya. Jadi tidak ada revisi ataupun tidak ada perubahan dari farmasis. Ya. Kemudian di sini ada nomor resep ya untuk memudahkan atau sebagai dokumentasi dari apotek. Kemudian di sini ada tertulis kapan resepnya diambil, ya untuk tahu kapan obat tersebut sudah diambil oleh pasien. Kemudian di sini ada keterangan dokter penulis resep untuk pasien siapa. Kemudian di sini ada keterangan ITER 3 kali. Nah, jadi tanda ITER 3 kali ini sesuai dengan resep aslinya. Nah, berarti dalam sediaan tersebut bisa diambil 1 kali dan diulang 3 kali. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai nama obat. Kemudian di sini pembuatan, aturan pakai, dan ada keterangannya, date ITER 1 kali. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa telah diserahkan ITER 1 kali. Berikutnya di bagian bawah ada nomor resep. Oh ya, maaf, di bagian atas tadi tertulis tanggal penulisan resep, sedangkan di bawah ini adalah tanggal pembuatan kopi resep. Ya. Kemudian tadi ada PCC. PCC dibuat sesuai aslinya ya. Kemudian di sini ada tanda tangan dari petugas. Kemudian berikutnya ada stempel apotek. Nah, dalam etiket, dalam resep, ini ketika resepnya diberikan kepada pasien, maka memuat informasi yang perlu diketahui oleh pasien dalam penggunaan obat atau dinamakan dengan etiket. Nah, etiket ini memuat informasi mengenai nama dan alamat apotek, kemudian nama dan nomor SIPA ataupun apa. Berikutnya ada nomor dan tanggal pembuatan. Kemudian ada nama pasien, aturan pemakaian, ini harus jelas sehingga ketika pasien lupa mengenai penjelasan dokter atau penjelasan farmasis mengenai penggunaan obat atau aturan pakai, maka bisa melihat aturan yang ada pada etiket. Kemudian juga ada keterangan lain yang diperlukan, misalkan sediaannya berupa suspensi atau emulsi, maka perlu ada keterangan dikocok dahulu, supaya nanti ketika pasien menggunakan obat tersebut, ya dosisnya seragam. Kemudian ada tanda lain, misalkan tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Nah, berikut contoh dari etiket obat. Jadi di sini ada nama apotek, ya, kemudian ada alamat, kemudian ada SIPA, ada nama apotekernya, kemudian ada nomor pembuatan resep, kemudian ada tanggal pembuatan resep. Di sini ada nama dari pasien dan aturan pakai. Nah, untuk aturan pakai dari resep di apotek ini biasanya tidak terlalu lengkap penjelasannya ya. Jadi misalkan di sini ada keterangan sehari 3 kali 1 bungkus sesudah makan. Nah, tidak ada jam kapan pasien minum. Nah, beberapa apotek
yang pelayanan farmasi klinisnya sudah baik, biasanya di sini ada keterangan kapan pasien harus minum obat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan terapi. Jadi supaya ketika obat diminum ini intervalnya sama. Tujuannya adalah supaya kadar obat dalam darah ini mencapai kadar efektif minimum. Nah, berikut materi yang dapat saya sampaikan untuk materi pendahuluan. Jadi mengenai apa itu sediaan resep, apa saja komponen yang ada dalam resep. Semoga nantinya dengan materi mengenai dasar resep ini bisa memahami materi pada pertemuan berikutnya. Sekian materi dari saya. Terima kasih untuk pertanyaan. Nanti bisa dituliskan pada kolom Google Classroom. Nanti akan kita diskusikan bersama. Terima kasih. Selamat belajar. Salam sehat untuk kita semua.